Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita walaupun tidak bisa bertatap muka, tapi alhamdulillah bisa melakukan penambahan materi atau kita belajar bersama-sama melalui daring ini. Ya, mudah-mudahan kalian tidak keberatan dengan menggunakan YouTube, tidak ada yang mengeluh dengan tidak adanya kuota. Sekali lagi kita hanya bisa berdoa mudah-mudahan pandemi corona bisa segera hilang dan kita bisa kembali bertatap muka seperti biasanya. Nah, oke. Sebelum penambahan materi, ada beberapa yang mau saya sampaikan, terutama hasil PTS kemarin. Jadi ya belajar lagi ya untuk PTS-nya. Maka dari itu kita akan mencoba membahas soal-soal yang kemarin, ya, karena masih banyak yang salah. Jadi oke, kita akan coba mulai dari nomor 1. Ya, jelas sekali itu gampang. Pendiri dinasti Bani Umayyah, ya. Pertama siapa? Ya, pemimpin pertama Bani Umayyah yaitu siapa? Muawiyah bin Abi Sofyan. Nah, Muawiyah bin Abi Sofyan itu adalah khalifah pertama dari dinasti Bani Umayyah setelah Ali. Kemudian Ali itu digantikan oleh Hasan dan Husain. Kemudian yang nomor 2, dinasti Bani Umayyah berdiri pada tahun yang paling atas, yaitu adalah 661 Masehi atau 41 Hijriah. Itulah tahun berdiri dari dinasti Umayyah yang mana dipimpin oleh Muawiyah bin Abi Sofyan. Terus nomor 3, Muawiyah menjadi khalifah Bani Umayyah pertama itu selama berapa tahun? Iya. Jadi Muawiyah itu adalah penguasa atau yang menguasai khalifah Bani Umayyah yang paling lama, yaitu selama 20 tahun. Ya, meninggalnya pun pada masa usia 80 tahun. Sistem pemerintahan Bani Umayyah bersifat, ini mulai dari Muawiyah kemudian mau turun ke anaknya Yazid, itu barulah sistem pemerintahan Bani Umayyah itu bersifat monarki hereditis, yang mana itu turun temurun seperti kerajaan, tidak demokratis memilih pemilihan umum pemimpinnya siapa. Oke, next nomor 5. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi pada dinasti Bani Umayyah pada masa pemerintahan A, B, C atau D? Iya, jawabannya adalah yang D, Abdul Malik bin Marwan. Nah, itulah pada Khalifah Abdul Malik bin Marwan dijelaskan bahwasanya Bani Umayyah itu resmi menjadikan bahasa Arab menjadi bahasa pemerintahan. 6. Pajak individu bagi masyarakat non-muslim disebut, ya ini gampang banget, harusnya semuanya betul semua. C, jawabannya jizyah. Terus yang nomor 7, lambang negara atau ciri khas dari Daulah Bani Umayyah adalah, kalau dulu kan jarang orang bisa membuat simbol, membuat lambang dan lain sebagainya. Jadi sebagai simbol atau negara atau lambang negaranya dengan menggunakan bendera merah, belum seperti sekarang bendera hijau dengan lafaz la ilaha illallah. Nomor 8, pada masa Umayyah pusat perkembangan ilmu dan adab berpusat di Kufah dan Basrah. Yang D, Basrah dan Kufah. Nah, itulah pusat ilmu yang sampai sekarang kita kenal dengan madhab Basrah dan madhab Kufah kalau kita belajar dengan ilmu nahwu nanti. Nomor 9, gedung pusat kajian dan perpustakaan disebut apa ini? Ya, kalau secara bahasa Arab betul maktabah, tapi kalau dalam dulu itu dinamakan adalah Baitul Hikmah, rumah hikmah, rumah yang mendapatkan hikmah, yang mana banyak buku-buku yang bisa kita ambil ilmunya. Nomor 10, mencetak mata uang secara teratur dimulai dari masa pemerintahan siapa? Iya, Abdul Malik bin Marwan. Nah, itu mulailah mencetak mata uang secara teratur dengan menambahkan
gambar Abdul Malik bin Marwan dan kalimat la ilaha illallah, yang mana apa, menandakan bahwasannya Islam itu sudah sangat berkembang. Ya, jadi tidak perlu takut, ini Arab adalah orang Islam. Oke, ini saya nomor 1, Kubah yang tercatat sebagai contoh hasil arsitektur Muslim termegah kala itu dinamakan Kubah Ash-Shakra. Kan itu udah ya, tak soro ya kemarin ya, ini digaris bawahi nama kubahnya itu keluar. Nomor 2, Muslim yang bukan dari bangsa Arab disebut Mawali. Mawali itu adalah Muslim yang bukan dari orang Arab, ya kayak kita orang Indonesia, kayak orang Andalusia, orang Eropa itu namanya Mawali. Terus kemudian nomor 3, Departemen Peperangan yang mengurus ketentaraan negara disebut Dewan Jun, ya, JUN. Itu adalah departemen yang mengurusi tentang peperangan. Nomor 4, pelayanan khusus untuk orang cacat, orang lumpuh disediakan perawat dilaksanakan atau dilakukan pada masa Khalifah siapa? Walid bin Abdul Malik. Iya, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Nomor 5, An-Nizam Asyasi. Nah, ini gampang, siasah. Siasah itu nama lain dari lembaga politik. Nah, nanti kalau kalian kuliah itu ada jinayah siasah, itu adalah hukum, tentang ilmu hukum. Oke, yang nomor 1, jelaskan apa yang dimaksud dengan kutab. Kutab ya, bukan dengan nama kitab. Oke, kutab itu mungkin kalau sekarang itu namanya madrasah, ya. Jadi kalau kutab itu adalah tempat anak-anak untuk belajar atau untuk menimba ilmu. Jadi kayak sekolah dasar. Nah, itu dulu pada masa Bani Umayyah dinamakan kutab. Nomor 2, bagaimana bentuk sistem pemerintahan Bani Umayyah. Nah, ada ya di Romawi 1 tadi, yaitu bersifat sistem monarki, yang mana apa? Yang mana Muawiyah itu tidak melakukan pemilihan umum atau berdemokrasi, tapi langsung menunjuk anaknya Yazid langsung menggantikan khalifah setelah Muawiyah. Kemudian langkah-langkah, sebutkan langkah-langkah kebijakan militer Bani Umayyah. Ya, pertama memindah ibu kota ke Damaskus. Ya, melakukan pelatihan ketentaraan. Dan yang terakhir itu ada membuat pengawalan khusus untuk khalifah, ya, karena banyak khalifah yang kemudian dibunuh. Akhirnya pada masa Umayyah itu ada pengawal pribadi untuk khalifah. Oke, terima kasih. Itu baru pembahasan soal. Nah, ini bisa apa ya, diperhatikan lagi untuk apa ya namanya ya, untuk tambahan lah ya. Ini ada materi, yaitu para pemimpin khalifah Bani Umayyah. Nah, perlu diketahui bahwasanya pemimpin Bani Umayyah itu total berkuasa selama 90 tahun, ya, selama 90 tahun, ya, waktu yang sangat lama, yang mana dari 90 tahun tersebut dibagi menjadi 14 pemimpin. Yang pertama yaitu ada Muawiyah bin Abi Sufyan, yang pertama itu ya, pada masa 41 sampai 60 Hijri, ya, orangnya fasih, penyabar, berwibawa, penyabar, cerdik dan cerdas, badannya tinggi, besar dan putih. Kemudian menjadi khalifah itu selama 20 tahun dan menerapkan sistem pemerintahan monarki. Ya, itu ya. Yang pertama menggagas sistem pemerintahan monarki itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan itu dimakamkan di Damaskus, namanya pemakaman Bab al-Sahih. Nah, untuk lengkapnya silakan di buku dibaca sendiri. Kemudian langsung ke anaknya, yaitu namanya Yazid bin Muawiyah. Ya, silakan kalau yang kemarin sudah fotokopi itu ada Yazid bin Muawiyah.
ya. Lahir 23 Juli 646 Masehi. Kemudian apa ini? Ya, menjadi khalifah pada usia 34 tahun. Ya, usia yang lumayan muda. Sebelum menjadi khalifah, beliau adalah seorang panglima perang. Nah, di sini dikatakan bahwasanya ia pernah menyerang Kartago dan Sisilia pada tahun 669. Pada tahun 670, pasukan Arab mencapai Siprus dan mendirikan pertahanan di sana untuk menyerang Bizantium, dan kemudian armada Yazid menaklukkan Smyrna dan kota pesisir lainnya pada tahun 672. Pada usia muda menjadi panglima perang yang sangat berani, kemudian memperluas wilayah Islam. Nah, ini banyak kontribusinya ya. Salah satunya ia mengurangi pajak beberapa kelompok Kristen ya. Jadi kelompok Kristen itu dikurangi pajaknya dan menghapuskan konsekuensi pajak yang ditanggung oleh orang-orang Samara sebagai hadiah untuk pertolongan. Meninggal pada usia 38 tahun. Nah, itu masa khalifahnya 3 tahun 6 bulan. Nah, kemudian setelah Yazid, anaknya namanya Muawiyah bin Yazid. Nah, ini menjabat ini di F itu masa khalifahnya ada yang mengatakan 40 hari, 2 bulan, 3 bulan, dan juga yang mengatakan 60. Oh, ini bukan 60 bulan ya, maksudnya 60 hari. Seorang ahli kimia, anak Yazid yang sangat lemah dan sakitan. Diangkat menjadi khalifah pun ya tidak pernah keluar pintu selama menjadi khalifah. Jadi di rumah terus, tidak pernah keluar dan belum sempat menjadi imam sholat untuk rakyatnya. Ini makanya dia juga belum pernah kontribusi lah, belum pernah berkontribusi dalam kemajuan Islam. Terus kemudian ada Marwan bin Hakam. Nah, Marwan bin Hakam ini menjadi khalifah selama 9 bulan 18 hari. Nah, ini mulai ada keturunan Bani Umayyah yang mungkin bukan langsung ya. Iya. Karena Marwan bin Hakam ini nama lengkapnya Marwan bin Hakam bin Abul As. Iya, khalifah keempat dari dinasti Bani Umayyah setelah Muawiyah bin Yazid. Nah, sebenarnya menurut silsilah dia merupakan cucu dari Abul As yang merupakan kakek dari Utsman bin Affan. Nah, inilah keturunan dari Muawiyah ya. Muawiyah yang tadi yang pertama itu terputus. Cuman Marwan ini mengawini Ummu Khalid ya. Istri dari Yazid tersebut dikawini oleh Marwan bin Hakam, yang mana perkawinan ini adalah perkawinan politik. Karena apa? Yazid tersebut punya anak yang namanya Khalid yang paling kecil, yang mana sebenarnya dia itu bisa menjadi khalifah. Namun sayang karena Ummu Khalid ini menikah dengan Marwan bin Hakam, sehingga pemimpin setelahnya itu adalah anak asli dari Marwan bin Hakam, bukan Khalid yang menjadi pemimpin. Meninggal pada usia 63 tahun. Oke, nah itu mungkin terima kasih. Tidak usah lama-lama, nanti kalian ada di deskripsi, ada link bawah, silahkan diisi. Itu sebagai bukti kalian benar-benar mendengarkan materi apa yang Ustadz sampaikan. Nah, silahkan juga untuk absennya kalian komen di kolom komentar nama dan nomor absen. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.